optimal. Nah, sebentar. Ini adalah sistem imun yang seimbang. Sistem imun yang seimbang itu yang seperti apa, Bapak Ibu? Yaitu sistem imun yang sehat, yang optimal. Misalnya tidak overreaktif imun, tidak underreaktif imun. Nah, di sini ada penjelasan tentang reaksi sistem imun yang kurang. Ini bisa terjadi infeksi, contohnya juga ada sel kanker yang menyerang. Contoh untuk infeksi itu karena akibat dari sistem imun yang kurang, yaitu HIV. Tahu ya Bapak Ibu ya, HIV AIDS, kemudian TBC, tuberkulosa, stroke, jantung, hepatitis, flu burung ya, kemudian herpes, tipes, rubella, meningitis, dengue, dan lain-lain. Nah, untuk cancer sendiri itu ada yang macam-macam ya Bapak Ibu sekarang. Ada kanker tumor itu sebenarnya hampir sama. Nanti kita mendengarkan penjelasan untuk pemateri selanjutnya. Kista, miom ya. Kemudian ada lagi yang overreaktif imun. Nah, Bapak Ibu pasti sudah dengar ya. Overreaktif imun atau imun yang berlebihan itu contohnya alergi. Kemudian bagian-bagian dari alergi itu macam-macam. Ada leukemia, ada rheumatoid arthritis, RA ya, lupus, kemudian diabetes. Diabetes itu juga masuk kondisi autoimun. Psoriasis, nah ini psoriasis banyak ya Bu, kasus-kasus autoimun ya, yang kulitnya bersisik ya. Multiple sklerosis, kemudian tiroid ya. Dan untuk yang asma, alergi makanan, alergi lingkungan, eksim, sinusitis itu banyak sekali ya. Itu kasus-kasus reaksi imun yang berlebihan. Nah, kemudian sistem imun ini jika tidak seimbang, tidak stabil, tidak optimal, yang dia serang tuh banyak. Ada sistem saraf kita pasti akan diserang. Kemudian sistem metabolisme kita, sistem pencernaan, sistem hormon, sistem peredaran darah itu pasti akan diserang juga. Nah, sistem imun berada pada seluruh bagian dalam tubuh kita ya Bapak Ibu ya. Ada mukus membran, lymphatic vessels, thymus, skin di kulit, tonsil. Ini banyak sekali ya dalam tubuh kita ya. Kemudian kita menjelaskan tentang imun sistem. Apa itu sebenarnya imun sistem? Kan orang udah tahu ya, sebenarnya banyak sekali kita sudah mendengar di luaran bahwa imun sistem, produk meningkatkan sistem imun. Kemudian kita akan bahas sedikit tentang imun sistem adalah sebuah sistem yang sangat besar, terdiri dari triliunan sel. Terdapat 3 hal mendasar dalam sistem imun, yaitu yang pertama, kemampuan mengenal bentuk musuh seperti bakteri, virus, dan parasit. Yang kedua, secara spesifik memberikan reaksi pada infeksi patogen. Dan yang ketiga, imun sistem memberi memori terhadap serangan sebelumnya dan secara cepat memberikan reaksi di serangan yang akan datang. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya kondisi sehat atau sakitnya seseorang itu tergantung dari tingkat stabilnya sistem imun kita. Nah, sistem imun yang seimbang, yang sehat, ini adalah dokter pribadi loh Bu, Bapak. Tanpa kita harus berobat ke dokter pun, kita sudah punya sistem imun yang sebagai dokter pribadi dalam tubuh kita. Ini membantu menyelesaikan masalah-masalah dalam tubuh. Nah, saya akan bercerita tentang satu produk yang ditemukan oleh David dan Bianca Lisenby. Beliau ini mendirikan For Life Research ini pada tahun 1998 di Sun Lake City, Amerika Serikat. Beliau ini sebagai perusahaan, ini merupakan suatu perusahaan riset
di bidang sistem imun baik di dunia. Di For Life Research ini terdiri dari para pakar kesehatan dunia yang melakukan riset setiap hari di bidang sistem imun. Jadi bukan satu temuan yang yang sifatnya sementara, tapi ini selalu diawasi oleh pakar-pakar kesehatan. Nah, ini adalah namanya transfer faktor. Nah, Bapak Ibu, transfer faktor ini cara kerjanya dia memberikan kondisi kesehatan dalam kestabilan sistem imun kita. Sistem imun, jadi gini, berbeda dengan produk herbal, sistem imun For Life Transfer Factor ini bukan merupakan suatu obat, bukan juga merupakan herbal. Kalau herbal, kalau misalnya Bapak Ibu ketemu dengan orang-orang ya yang selalu menawarkan satu produk yang meningkatkan sistem imun. Banyak ya kita temui itu sifatnya herbal ya Bapak Ibu ya. Herbal itu yang sepengetahuan saya hanya mampu meningkatkan sistem imun, tapi tidak bisa mendidik sistem imun. Nah, berbeda dengan produk For Life Research, transfer faktor ini bekerja sebagai 3 sasaran, yaitu yang pertama, meningkatkan sistem imun yang rendah. Kemudian yang kedua, dia menstabilkan sistem imun yang terlalu over, yang terlalu tinggi. Yang ketiga, dia mendidik sistem imun yang bodoh. Nah, seperti apa itu? Nah, ini dia pada under immune cell, dia mampu meningkatkan, kemudian pada yang over, dia merendahkan, menstabilkan, kemudian mendidik sistem imun yang bodoh. Ya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah merupakan riset ya, penelitian jurnal di Amerika tentang top products ya, 2 produk yang terbaik di Amerika. Ini kita bisa temukan sehari-hari pada herbal-herbal antara nomor 12 sampai dengan nomor 3. Ada noni, ada aloe vera, terus ada jamur shiitake, kemudian ada echinacea, ada mangosteen ya. Namun produk-produk ini ternyata persentase untuk meningkatkan NK sel pembunuh kanker yang ada dalam tubuh kita itu hanya kemampuannya antara 15% sampai 76% Bapak Ibu. Namun ketika diteliti, dilihat ternyata produk kita ini produk yang luar biasa. Ini mampu meningkatkan sistem imun untuk trifaktor formula, itu meningkatkan NK selnya itu sampai 283% loh, Bapak Ibu ya. Kemudian untuk trifaktor formula plusnya itu mampu meningkatkan 437%. Ya, Bapak Ibu ya, luar biasa ya. Kalau saya bilang sih, kenapa tidak gitu kan? Kita bisa melihat dengan produk-produk pembanding yang lain yang sifatnya sebagai herbal, namun produk terbaik kita adalah transfer factor. Nah, Bapak Ibu, tidak hanya dari jurnal, namun ini juga diakui medis internasional di PDR, Physician Desk Reference, ini sampai dipatenkan loh Bapak Ibu di seluruh rumah sakit dan klinik di Rusia. Ya, karena produk ini mampu mengalahkan obat kemo nomor 1 dunia, interleukin 2. Ini kemampuannya sangat luar biasa untuk membunuh sel kanker. Dan ada juga di uji riset dan klinisnya. Dan satu yang paling mendasar untuk orang Muslim, ini pasti akan bertanya, halal tidak? Ternyata mempunyai lisensi sertifikat Ivanka ya, halalnya Timur Tengah. Kemudian ini juga banyak sekali ya penelitian independen yang telah dibukukan. Luar biasa ya produk transfer factor ini For Life. Ini masuk di clinical abstract, kemudian mendapat sertifikat United States patent-nya udah punya,
Dan yang luar biasa nih, dokter-dokter di Indonesia sudah berani meresepkan ya Bapak Ibu ya. Karena apa? Ini ternyata memang sangat membantu untuk pasien-pasien dokter-dokter yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu, ini mendapatkan riset ya, maksudnya base imun sistem suplemen dan booster. Ini juga mendapatkan penghargaan. Nah, ini adalah seorang dokter, Dr. Daryl C. Dia memberikan pernyataan ya bahwa sistem imun ini mampu juga menyelamatkan banyak pasien-pasien kankernya ya dengan penelitian beliau. Ya, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, kalau yang katanya saja bisa, apalagi yang sudah punya segudang riset ya. Nih, luar biasa. Siapa yang mengkonsumsi transfer faktor Bapak Ibu? Nih, Bapak Ibu, ada bayi. Bayi saja bisa mengkonsumsi transfer faktor. Jadi menjadi patokan buat kita bahwa produk ini sangat aman. Sangat aman karena apa? Bayi aja boleh loh Bapak Ibu mengkonsumsi, apalagi untuk ibu menyusui, pasien cuci darah, dewasa, lansia. Namun ada satu yang tidak boleh Bapak Ibu yang mengkonsumsi transfer faktor adalah orang-orang yang sudah melakukan transplantasi atau melakukan cangkok organ. Nah, ini tidak boleh mengkonsumsi transfer faktor. Ya. Kemudian ini komitmen kesehatan yang diakui dunia. Kita nonton dulu ya Bapak Ibu ya. Enggak, suara ini adik ngasih ininya. Hah? Ya, Bapak Ibu. Terima kasih. Saya ucapkan mungkin cuma sedikit ya. Saya mengulas tentang produk transfer faktor. Nanti akan ada orang yang luar biasa yang akan memberikan pengalaman beliau. Nah, sebelumnya saya akan minta tolong nih, ada tim kita termasuk yang sudah mengkonsumsi transfer faktor akan bercerita, akan memberikan informasi ketika beliau pakai ya. Nah, saya beri kesempatan untuk Mbak Dona. Mbak Dona. Ya, Mbak Ade. Nah, Mbak Dona boleh sedikit bercerita Mbak Dona tentang pengalaman Mbak Dona ketika mengkonsumsi transfer faktor? Boleh. Dadakan nih ya. Ya, dadakan ya. Nggak apa-apa. Selamat pagi Silakan. semuanya. Selamat pagi. Terima kasih Mbak Ade udah dikasih kesempatan. Pagi. Saya tutup kamera ya sebab dadakan nih kondisi lagi di toko juga. Iya, nggak apa-apa Mbak Dona. Silakan Mbak Dona. Ya, terima kasih ya Mbak Ade udah dikasih kesempatan untuk memberikan pengalaman ya. Kenapa saya ada di perusahaan riset ini. Terima kasih juga untuk semua mentor-mentor yang sudah banyak bantu saya sehingga bisnisnya ini juga berjalan. Sebelumnya mungkin ada yang belum mengenal saya juga ya. Saya Dona. Saya pemilik toko kue Mama Reza yang posisinya di Depok. Kebetulan kita juga sudah mempunyai beberapa outlet ya, 5 outlet dan juga 4 toko online di marketplace. Kenapa sih saya mau ada di perusahaan ini? Kenapa saya mau ada di Life ini gitu? Penghasilan ada gitu. Awalnya itu saya divonis terkena hiperprolaktin ya. Itu maksudnya autoimun. Jadi
tahun 2013 itu setiap setahun sekali tuh saya hampir dirawat di rumah sakit dan nggak jelas itu sakit apa. Dibilangnya mah lah, tifus lah, terus sinusitis lah. Itu hampir setiap tahun saya dirawat. Capek juga ya. Memang ada asuransi. Kita tutup mata lah sama itu. Tapi apa iya sih badan saya mau dikasih obat terus gitu. Akhirnya dokter juga capek juga mungkin sama saya. Don, berobat deh, coba deh diobservasi ulang di rumah sakit yang lebih komplit gitu. Akhirnya saya dirujuk ke rumah sakit Cipto Kencana. Terus di sanalah baru kebuka deh semuanya bahwa saya memang positif tinggi prolaktinnya. Dari dokter Kencana itu saya dirujuk lagi ke luar, terserah mau Singapura apa Malaysia untuk observasi ulang lagi, karena kan pada saat itu alat-alat belum terlalu komplit ya gitu. Jadi saya dirujuk kembali dan itu kata dokternya kemungkinan di otak kecil saya itu akan dibelek, akan diambil gitu cairannya dan akan dibiopsi. Itu pun belum ketahuan ya, belum penyembuhan gitu, baru observasi gitu. Ya saya takutlah otak saya mau diambil sedikit, pikir-pikir ngapain juga gitu kan, saya ke sana belum tentu juga itu nanti penyembuhannya bagaimana. Saya paling ngeri sama bedah-bedahan gitu, paling ngeri saya. Akhirnya saya pernah ingat tuh ada yang pernah menawarkan tentang terapi imun ini. Saya pelajari, saya konsultasi dengan teman saya yang di Singapura juga, yang kerjanya di perusahaan kimia farmasi juga ya. Ada saya konsultasi dengan beliau, katanya sih produk ini bagus gitu. Saya coba, ternyata di 3 bulan pertama itu gejala-gejala yang saya rasakan itu berkurang gitu. Kalau dulunya hampir setiap hari saya sakit kepala, itu sudah berkurang. Terus kalau hiperprolaktin ini kan gejalanya sakit kepala, terus keluar ASI walaupun saya tidak menyusui dan tidak hamil ya, itu keluar ASI. Akhirnya gejala-gejala itu semakin berkurang. Saya rutinkan minum gitu, setiap 6 bulan sekali saya cek ke rumah sakit. Ternyata di tahun kedua itu prolaktin saya normal gitu, kembali normal gitu. Akhirnya ya alhamdulillah sejak itu saya konsumsi rutin. Saya belum tertarik sih dengan bisnisnya pada saat itu. Tapi ketika 2017 saya ditawarkan bisnisnya dengan mentor saya, Ibu Rati yang luar biasa. Dan akhirnya saya merasakan tuh income-nya yang bisa kerjanya juga tidak terlalu sibuk. Kita bisa jalan-jalan sama keluarga. Terus luar biasanya ya, setelah saya konsumsi ini kok kelihatan awet muda loh kita, karena dahsyatnya antioksidannya itu loh. Itu aja sih Mbak Ade, cukup dari saya. Kalau diteruskan bisa seharian ini saya tentang For Life ini, karena banyak kasus yang sudah saya tolong juga ya ke mitra-mitra saya. Pokoknya enjoy deh di For Life, happy, sehat, cantik, luar biasa. Luar biasa ya Mbak Dona ya. Terima kasih Mbak Dona. Mbak Dona ini orang yang luar biasa yang sudah merasakan manfaatnya ya. Bapak Ibu, masih ada yang mau memberikan informasi nggak tentang pengalaman memakai produk For Life Transfer Factor? Izin, saya belum memakainya. Iya, Bapak. Dengan Pak Stefanus. Ya, Pak Stefanus. Belum pakai ya, Pak? Iya, warga baru. Warga baru, ya. Selamat bergabung, Pak. Ya. Luar biasa. Nanti Bapak merasakan manfaatnya. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu, kalau kita belum belum mencoba minum produk transfer faktor, kita nggak akan bisa tahu seperti apa manfaatnya. Jadi memang sebaiknya Bapak Ibu segera mengkonsumsi transfer faktor. Nah, izin berapa harganya kalau izin bisa tahu?
Boleh nanti dibantu ya Pak dengan yang Ya. mengundang. Bapak bisa WA langsung ke yang mengundang, nanti akan memberikan informasi ya Pak. Oke, terima kasih. Siap. Nah, Bapak Ibu, sekarang nih saya mau mengundang orang yang sangat spesial, yang sangat keren banget. Beliau adalah seorang dokter yang humble, dokter yang luar biasa, dokter yang banyak sekali sudah membantu proses penyembuhan pasien-pasiennya. Nah, penasaran? Saya juga loh. Nah, Bapak Ibu, nggak berlama-lama, kita panggil Dr. Wuli. Kita beri aplaus yang paling besar ya, yang paling heboh untuk Dr. Wuli. Silakan Dr. Wuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk semua kita di sini ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Tuhan memberkati. Ya. Hari ini saya coba melengkapi apa yang tadi dikatakan sama ibu kita sebelumnya, presenter sebelumnya, dan bukan berarti menggurui karena ilmu imunologi itu masih sangat luas. Jadi memang kita tidak mendetail semua. Apalagi saya sebagai orang bedah cuma ya tertarik gara-gara dulu pernah hampir semaput gara-gara naik sepeda balap, menggeh, tahu-tahu overtraining. Tetapi setelah berkenalan dengan transfer factor, waduh, saya bisa ulangi lagi yang tadinya saya menggeh. Sehingga sekarang itu saya terus konsumsi, tolong jangan berhenti, ya, karena manfaatnya untuk sistem imun kita itu memang sangat-sangat penting untuk kita dibenahi karena mungkin kita yang bikin salah, mungkin kita yang sendiri bikin sampai sistem imun kita itu seakan-akan mogok kerja. Padahal Tuhan sudah memberikan kita secara cuma-cuma, iya kan? Jadi kita tidak boleh seakan-akan melewatinya begitu saja, tetapi kita membuat transfer factor itu bisa lestari di tubuh kita. Dan menurut For Life, kita harus berbagi. Makanya kita harus building people. Ya. Nah, pada hari ini saya coba-coba ini saya dibantu dengan anak saya dalam mempresentasikan dengan judul Transfer Factor mensiagakan komponen-komponen sistem imun non-spesifik dan imun spesifik. Ya, non-spesifik di sini sudah barangkali saya pernah bicarakan sebelumnya, itu tidak pandang bulu. Jadi siapapun antigen atau musuh yang dianggap oleh tubuh kita asing, maka sistem imun non-spesifik kita itu menyerang. Ya, dia tidak tanggung-tanggung mau ada spesifikasi atau diversitasi ataupun spesialisasi, itu tidak ada. Itu langsung dia menangkap dan kalau perlu sebagai eksekutor. Itu untuk non-spesifik. Nah, sel-selnya itu mengadakan respon imun yang berangkaian. Karena sistem imun non-spesifik itu hanya sebentar saja menyiapkan keahliannya dalam hal untuk mengatasi musuhnya, terus bekerja sama dengan sistem imun yang spesifik. Nanti kita lihat bagaimana, ya. Nah, di dalam yang dimaksud harus dapat mengenal substansi asing melalui
jalur-jalur yang sudah ada ditentukan. Dan pasti ini ditentukan secara, kalau kita baca di teoritis, ya di buku-buku, literatur-literatur, kita katakan itu yang Maha Kuasa punya, bukan kita punya. Karena memang molekul ini kita katakan ajaib. Kelihatan dokter. Ya, pas. Ya. Kelihatan, ya. Oke. Karena ini memang sering disebut oleh senior kita, Bapak Agung, Bapak Ali, dan yang lain-lain lagi, itu disebut sebagai molekul ajaib ciptaan Tuhan, atau molekul yang betul-betul kalau bagi manusia sekarang punya pengetahuan, itu merupakan teka-teki yang harus diselidiki. Atau apa yang mau dikatakan ya, mau dibilang rumit tidak juga, karena sudah ada para pakar peneliti yang membuktikan struktur dari molekul transfer factor atau molekul-molekul sistem imun kita. Nah, di sini saya berani mengatakan bahwa efektor itu merupakan jalan pintas dari substansi imun kita, baik itu yang dari non-spesifik ataupun yang spesifik, nantinya itu membunuh. Jadi memang sedikit tidak enak ya dengarnya itu, membunuh musuh. Kalau kita kan biasanya itu kita tangkap dulu, kita sel dulu dia, kemudian tanya-tanya bagaimana. Ini tidak. Karena mengingat dia adalah juga ciptaan Tuhan. Karena dia mau hidup juga kan. Nah, hidupnya itu cumanya tidak enaknya karena dia parasit. Mau masuk hotel, tidak mau bayar. Malahan nanti merugikan tuan rumah. Nah, jadi mau tidak mau kita harus jadi efektor kata sistem imun. Ya. Yang berikutnya itu tadi. Ini dikatakan di sini sampai terbentuknya substansi-substansi eksekutor yang didahului oleh komponen-komponen sistem imun non-spesifik. Ini kita bisa melihat kalau kita mau diinjeksi vaksinasi, itu kan kita diinjeksi melalui kulit permukaan. Nah, itu ada epitel di situ, jaringan epitel. Artinya pertahanan pertama. Nah, di situ ada banyak yang dikatakan molekul makrofag. Makrofag ini saya sudah barangkali ulangan yang lalu ya. Itu adalah penjelmaan dari monosit di dalam darah yang masuk ke dalam jaringan, keluar dari pembuluh darah, maksudnya untuk melihat situasi yang terjadi di jaringan. Misalnya kalau kita kecelakaan ada luka, ya. Jadi itu pasti harus ada penanganan yang serius sehingga di sana berkumpul makrofag, juga leukosit yang dibilang PMN, jadi polimorfonuklear, itu ke sana semua. Kadang-kadang kita sebut neutrofil. Jadi itu banyak ke sana untuk menangani dalam keadaan situasi yang akut. Karena umurnya neutrofil itu pendek sekali, tidak sampai mungkin 2 hari dia sudah harus tergantikan. Nah, makanya komponen-komponen ini itu harus dibentuk lagi. Ya. Jadi maksudnya saya mengulas komponen-komponen sistem imun ini, itu barangkali kita-kita yang sekarang sudah masuk di perkumpulan for life transfer factor, itu mesti nanti bisa mendalangi hal ini, mengingat sekarang saya juga pernah ditanya, Dokter Wuli itu masuk mendalami transfer factor itu apa sebenarnya? Nah, jadi saya harus menjawabnya itu sebagai seorang dokter, saya harus baca kembali. Ya mau tidak mau, saya harus beli bukunya. Dan bukunya bisa didapat melalui anak saya yang ada kebetulan saja ada di Jerman. Saya connect dia, tolong Papa dikirimi yang kira-kira yang tadinya masih buatkan bingung saya itu, kok dibilang molekul ajaib ciptaan Tuhan, itu bagaimana sih?
Nah, ternyata Dr. Henry Sherwood Lawrence sudah memperdahalukan penelitiannya, malahan dengan injeksi, bukan seperti kita sekarang melalui mulut. Jadi kita sebut biasanya per oral, tapi per injeksi. Nah, itu pun dia sudah berani. Nah, kita sekarang, apakah para dokter juga sudah mulai berani? Saya sebagai dokter bedah, ya baru mau berani nih. Soalnya emang saya pernah direkrut bahwa dokter Uli nanti kalau misalnya orang sehat semua bagaimana? Saya bilang, itu kan sudah terbagi. Kata dokter Cokorda, itu berikan kepada yang berwenang. Jadi saya cuma jawabannya begitu. Kalau emang itu bidang kamu, misalnya dia kelainan saraf, ya monggo, ambil. Tapi saya bilang, memang transfer factor itu suatu molekul yang unik. Seperti tadi saya katakan, unik. Karena dia itu, kalau mau dipikir-pikir ya, kita tidak mau dibilang, taruhlah, saya juga orang awam, ya, itu memang dia bisa bikin segala. Di dalam membantu metabolisme sel dari impuls atau sinyal dari luar tubuh kita sampai di dalam intraseluler. Nah, inilah yang saya maksudkan ini komponen-komponen itu. Ya, jadi ada komponen dari sistem imun non spesifik seperti dari makrofag, sel dendritik, sel NK, dan komplement nanti itu ada, ya. Itu semua membentengi pada mulanya. Nah, apalagi kalau kita sudah bicara komplement, aduh, itu komplement ada komplement 1 sampai komplement 9. Kemudian jalurnya ada 3, ada jalur alternatif, tapi yang sering adalah jalur spesifik yang dikatakan apa ya? Ada jalan yang melalui molekul karbohidrat, manan, itu semua terlalu belit. Nah, mungkin kita yang awam, ya saya tidak bilang tidak mau mendalami itu, bisa juga. Coba kita baca. Kalau ada bukunya mengenai imunologi, itu ada karangannya Prof. Syarifuddin Wahid. Itu seorang pakar imunolog, dan dia waktu saya masih mahasiswa, dia guru saya sebagai spesialis patologi anatomi. Tanya-tanya ini. Nah, itu dia juga sering dia bilang, Uli terus puskesmas banyak yang ikut. Namun memang beberapa waktu yang lalu beliau ada sakit, ternyata terserang. Saya bilang coba. Kemarin ya belum tahun 6. Oke, itu yang kira-kira serba-serbi yang dibilang komponen sistem imun non spesifik. Mengenai nanti ada yang mau bertanya barangkali, bagaimana derivat-derivat atau molekul-molekul dari sistem imun non spesifik itu bisa mengatasi. Itu nanti kita bicara nanti di diskusi kalau ada yang mau diskusi, ya. Tapi yang penting kita tahu dulu bahwa untuk komponen sistem imun non spesifik itu ada sel epitel permukaan, ya. Permukaan apa saja? Mau permukaan saluran napas, saluran cerna. Nah, ini yang kadang-kadang ada yang tanya saya, saluran cerna. Dok, itu kan di dalam. Kalau kulit kan di luar. Apa sih bedanya? Yang penting dilalui oleh antigen yang tidak berkenan dengan tubuh kita, alias musuh. Nah, jadi kalau sudah masuk di saluran napas atau saluran pencernaan, itu kita sebut sebagai epitelnya pada mukosa. Jadi ada lapisan mukosa, lapisan dalam dari usus atau saluran pencernaan atau saluran kencing dan seterusnya. Ya, jadi harap dimengerti dulu bahwa sel epitel itu adalah sel-sel yang boleh dikata berhubungan langsung, karena dia yang kena langsung, baik kulit maupun mukosa usus maupun mukosa pernapasan maupun mukosa saluran perkencingan dan seterusnya. Hormonal mungkin juga bisa ada dari hormon-hormon, misalnya epinefrin, semua itu bisa kena juga, ya. Apalagi eritrosit kita ini memang dibutuhkan untuk juga membawa oksigen. Jadi jangan sampai oksigen itu dikuasai oleh musuh-musuh kita sehingga kita nanti dapat sesak. Seperti yang dipresentasikan oleh Dr. Cok minggu lalu, ya, kalau saya tidak salah
salah ingat itu, Dr. Cok sudah banyak bicara mengenai saluran napas dan mengambil contoh-contoh. Memang begitulah adanya kita punya sel-sel epitel yang mau membentengi kemasukan dari para musuh-musuh kita. Nah, untuk selanjutnya, kalau misalnya bobol, ya, jadi sel dendritik kebobolan, sel makrofag kebobolan, komplement juga kebobolan, itu masih ada pertahanan imun spesifik di mana ada sel T dan sel B. Ya. Nah, sel T ini memang sedikit rumit juga karena dia dibagi-bagi lagi. Ada subset-subsetnya. Jadi nanti ada misalnya turunannya itu kena juga di NK sel. Nah, ada juga yang dibilang sel T penolong atau helper. Helper ada satu, ada dua, ya, di mana kerjanya itu boleh dikata agak berlawanan. Biasanya itu T1 membantu sel T, sedangkan TH2 membantu sel B. Tapi namun itu mereka berasal dari satu sel T. Yang tadi sel T itu berdiferensiasi. Apa itu berdiferensiasi? Artinya membagikan dirinya untuk menjadi komponen yang lain. Misalnya, sel hati sama sel jantung kan tidak sama. Jadi sistem imun ini untuk sel T, dia harus berdiferensiasi. Setelah dia berdiferensiasi, membagi misalnya sel hati atau sel jantung atau sel yang lain lagi, itu harus diperbanyak. Nah, timbullah yang dibilang sifat klonal. Mungkin sekarang sudah ada yang terbaru, mungkin ada klonal-klonal yang disebut-sebut klonal, ya, kloni-kloni itu perlu. Karena mengingat yang serang kita itu terlalu banyak. Makanya kadang-kadang ada yang bilang sama saya, "Dok, saya sudah minum transfer factor anjuran dari temannya dokter sampai 5 kapsul, tapi kok belum-belum." Padahal dia mengidap kanker ganas. Nah, bagaimana kanker ganas ini bisa supaya diadaptasi oleh sel T kita? Jadi sudah lewat dari sistem non spesifik, ya. Itu sel T harus melihat apa yang menjadi tanda pengenal dari sel-sel tumor tersebut. Nah, beberapa waktu yang lalu kan saya sudah bilang bahwa di musuh-musuh kita itu, jadi di parasit atau patogen, itu mempunyai yang dibilang PAM, ya, pattern associate receptor parent recognition, ya. Jadi dia mesti kenal, dan itu bisa bersifat dari karbohidrat, bisa bersifat protein. Kalau protein nanti bergabung dengan jaringan, misalnya protein dengan karbohidrat jadi glikogen, ya, ada semua itu. Demikian juga misalnya protein bergabung dengan lemak, ada juga. Kenapa itu semua itu begitu? Karena mereka harus menembus intraseluler. Ya, ingat, ini musuh-musuh kita, ada yang di luar sel kita disebut ekstraseluler. Nah, itu misalnya di dalam pembuluh darah, dalam pembuluh limfe, dan jaringan di antara sel-sel sendiri. Nah, ini siapa yang mesti koordinir? Ada. Itu namanya yang kita sebut sekarang banyak-banyak itu interleukin. Sampai ada yang tanya saya, "Dokter, bagaimana nanti kalau ada dibilang apa itu kebanyakan sitokin menjadi dibilang keren nih, saya tidak mau sebut, ya, karena itu bikin takut, ya, seperti itu tsunami begitu." Saya rasa tidak, karena kita punya sel imun yang spesifik, dalam hal ini sel T dengan sel B akan berkomunikasi dengan baik. Nah, itu pun kalau tidak mampu, kalau kita ini yang sudah konsumsi transfer factor, jadi seperti tadi ada yang tanya sama saya, "Kok pasien saya belum sembuh-sembuh, Dok?" Karena memang dia sudah mengidap lama. Bayangkan kita minum ASI waktu baby, terus lepas itu di luar kendali, kan? Kita sudah mengotori kita punya sistem semua di dalam tubuh kita itu berapa lama? Artinya, kita sistem imun juga itu sudah tidak siaga lagi. Nah, ini sekarang kita berusaha pelan-pelan mengembalikan.
Jadi yang tadi disebut sebagai imunomodulator itu malah jadi imunodefisiensi. Jadi tidak betul toh. Nah, imunodefisiensi juga ini bisa mungkin karena adanya imunosupresor. Jadi seperti pada kasus-kasus yang autoimun, itu karena selnya tidak terkendali sehingga dikasih imunosupresor. Akibatnya justru sel imun kita itu ambruk. Ya. Nah, untunglah transfer faktor ada. Ya. Jadi ingat, kesiagaan sistem imun kita menunjukkan bukan cuma persiapan jaga, tapi harus berkeliling meronda. Seperti dokter email, kalau dia jaga misalnya ini hari, itu dia mesti jadi on call paling kurang untuk mengetahui apakah ada yang masuk di IGD, karena ini hari libur. Iya toh? Nah, itu yang saya bilang harus berkeliling. Bukan cuma dibilang jaga on call, tapi berkeliling juga walaupun on call ditanya. Ya seperti saya sekarang, saya kebetulan minggu ini saya harus jaga. Jadi saya sudah bilang sama teman jaga di IGD, saya sebentar ada webinar mulai jam 9.30 sampai selesai. Itu mungkin sampai nanti jam 1, kamu jangan telepon saya dulu. Pakai protokoler yang sudah saya tetapkan seperti biasa. Misalnya kalau ada Halo ya. Kalau ada ILUS, ya seperti jalan abang. penanganan ILUS. Oh enggak, kemarin abang telepon. Nah, jadi ingat persiapan jaga dan meronda, keliling, ya itu dibilang kita memantau substansi asing dengan siaga, ya jangan cuma datang mendengar persiapan aja jaga tapi tidak memantau, ya. Oke, berikutnya kita lihat. Nah, tadi itu sambil kita menunggu substansi-substansi eksekutor yang didahului oleh komponen-komponen sistem imun non-spesifik, itu mereka harus sudah berkompromi dengan melalui apakah itu autokrin sifatnya, jadi antara dirinya sendiri, kemudian keluar dari dirinya, berarti dengan sel-sel tetangganya, parakrin barangkali, ataupun jarak jauh. Yaitu kira-kira melalui hormonal sebagai imunomodulator yang jauh, atau boleh dibilang seperti saraf imunotransmitter, itu nanti disebut sebagai endokrin. Makanya ada sistem endokrin, ya, karena dia melalui substansi yang membawa impuls itu atau wejangan-wejangan itu ke sel target, dan itu juga tidak gampang, karena sekarang kita harus tahu bahwa komponen-komponen sistem imun ini itu dibentuk, ada yang dibilang pabriknya itu primer, artinya pabrik utama. Ya kalau untuk sel T itu di timus, jaringan timus, ya. Itu pendewasaannya di jaringan timus. Nanti untuk dia berkreasi menjadi pembunuh itu nanti di organ limfoid yang sekunder, seperti misalnya kelenjar limfonodi yang ada di luar timus, dan itu tersebar di seluruh jaringan tubuh kita. Jangan takut. Makanya ini harus dijaga. Tidak boleh nanti kita makan sembarang-sembarang, nanti yang dibilang diferensiasi untuk ke sel T dan sampai proliferasinya itu tidak jadi baik. Demikian juga sel B. Sel B itu asal-usulnya dibentuk dari sumsum tulang kita. Jadi apakah sumsum tulang di tangan atau di tungkai kaki, itu semua pokoknya di dalam sumsum tulang. Makanya ada orang bilang itu kalau makan konro itu enak ya, kita bisa korek dia punya sumsum tulang. Ya, memang, tapi awas-awas. Itu juga ada barier-barier yang tertentu yang kadang-kadang kita tidak boleh terlalu banyak. Ya, mengingat juga bahwa di dalam sel-sel itu mereka harus bisa bersifat hidrofobik. Mengapa? Karena untuk dia jalan keluar, masuk dalam sel, seperti tadi itu kan baru di luar-luar sel ya, ekstraseluler. Itu begitu mau masuk sel, itu sel permukaannya dari sel yang mau dimasuki, itu ada yang dikatakan reseptor. Apa itu reseptor? Itu substansi yang menerima tamu
Nah, tamu ini harus baik. Tidak boleh tamu-tamu yang sembarangan. Tidak bisa. Harus tamu yang kira-kira cocok. Dan itu nanti kita bicara determinan. Ya, artinya jati diri dari masing-masing. Apakah dari reseptor, punya pasangan sama ligannya pada musuh tersebut, sehingga kita bisa tahu, oh ini musuh, saya harus makan segera. Itu seperti di NK cell, ya. Dia tidak mau tanggung-tanggung. Pokoknya reseptornya itu kalau tidak melihat ada yang dibilang molekul major histocompatibility complex kelas 1, ya, jadi ada kelas 2-nya, kelas 1, itu dia tidak lawan. Tapi kalau tidak ada itu, wah, dia makan. Nah, sel-sel virus ini sekarang seperti virus mungkin virus COVID kita ini, itu pinter. Dia sembunyi di dalam intraseluler, kemudian membuat sampai intraseluler itu dalam intinya, jadi ada faktor transkripsi dan faktor translasi, tidak bisa membuat atau memproyeksikan atau penampilan MHC itu. Sehingga NK sel liwat. Nah, kalau liwat, tidak terjadi pembunuhan. Itulah kadang-kadang terjadi metastasis. Ya, tapi beruntunglah karena reseptor-reseptor dari NK sel juga cukup banyak, kita tidak usah khawatir. Makanya sekarang yang penting bahwa untuk diferensiasi sel-sel imun kita ini, baik juga nanti proliferasinya menjadi koloni-koloni tertentu untuk spesifikasi musuh, itu jangan kita tidak mengkonsumsi TF. Mengapa? Karena TF kita itu boleh dibilang hampir sama molekulnya dengan kita punya sistem imun. Ya, oh, saya harus unmute. Nah, ini jalur yang sudah tadi ya. Jadi ada jalur yang saya sudah sebutkan tadi sebagai jalur yang hidrofobik, yang antara sel mungkin hidrofilik. Jadi itu tidak jenuh atau tidak fobi dengan air. Tapi kalau fobi dengan lemak kita sebut hidrofobi. Dan itu ingat ya, membrana sel kita terdiri atas 2 lapis sel lemak. Di antaranya itu ada protein. Nah, sekarang bagaimana itu kita punya reseptor-reseptor yang dari pembunuh itu bisa masuk menembus sel-sel ini. Itu nanti ada ceritanya tersendiri. Karena itu unik, ya. Saya tidak perlu barangkali terlalu mendalam itu karena nanti jenengan jadi bingung gitu. Karena itu reseptor-reseptor itu yang pegang peranan di situ, para reseptor. Ya, jadi dia mengenal ini, oh saya mesti kasih yang ini. Oh dia yang ini, oh saya kasih yang itu. Jadi tidak ada tabrakan. Ya. Jadi yang penting itu faktor transkripsi di dalam sel setelah dia masuk berupa sinyal-sinyal itu diterima dengan baik dan kemudian direspons dengan baik keluar untuk membunuh yang lainnya itu. Itu pun nanti sinyalnya yang keluar itu akan mencari sel eksekutor yang sudah ditentukan. Apakah itu nanti dari interleukin, misalnya interleukin 2 atau interleukin 12 atau interleukin 6, itu semua sudah ada, ya. Jadi kita tidak usah perlu terlalu itu, yang penting konsumsi transfer factor. Itu wejangan saya itu jangan lupa untuk kita orang awam seperti tadi yang sudah disebut oleh Ibu presenter pertama, kita harus bisa menguasai keadaan, yaitu memberi penjumlahan dari tim sistem imun kita, apakah itu dari non-spesifik, jadi kita tidak mau tahu siapa dia, pokoknya musuh, tidak berkenan, saya serang. Apalagi yang sudah dikenal. Jadi memang ribet sekali yang dibilang seperti sistem pembentukan sel T memori, itu bukan termasuk tugasnya sel imun spesifik, non-spesifik, bukan. Tapi dia punya tugas ada di dalam sistem imun yang spesifik. Karena berhubungan dengan sel T dan sel B. Nah, sel B itu apa nanti? Itu tugasnya nanti membentuk antibodi, macam-macam. Ya. Dan antibodi itu, saya mau tekankan perjelas, dia bekerjanya itu di luar sel ya. Ingat itu ya. Jadi ekstraseluler itulah wilayah kerja antibodi. Dari sel B tadi, sel B yang berdiferensiasi
menjadi sel plasma nanti menjadi sel mastosit, kemudian nanti dia membentuk antibodi yang kira-kira ada berapa ya? Ada A, yang permulaan kadang-kadang M disebut, ya, imunoglobulin M, imunoglobulin G, seperti yang kalau kita divaksinasi itu ada 1 minggu pertama M, minggu kedua muncul G, ya, itu dari teori memang. Nah, itu yang dipakai sekarang untuk mengobati atau ya sebetulnya saya terlanjur bilang mengobati, saya tidak mau sebetulnya bilang, karena saya maunya transfer faktor ini kita canangkan sama-sama memberi peluang untuk menjaga sistem imun kita selalu siaga. Nah, bagaimana itu? Tadi saya sudah katakan bahwa sistem molekulnya itu mirip dengan sel-sel imun kita, terutama sel T dan sel B. Kita pindah lagi. Nah, di sini saya coba sedikit teori, ya, tapi teorinya ini barangkali bisa nanti kita sebutkan di dalam bahasa yang lebih bersifat awam, ya. Respon imun merupakan rangkaian proses yang saling berkaitan. Ingat, berkaitan seperti tadi itu, yang non spesifik berkaitan dengan yang spesifik. Karena kalau sel dendrit sudah tidak mampu, dia akan kirim. Dia sebagai APC. Apa itu APC? Presentasi sel. Itu dendrit. Bisa juga makrofag. Cuma yang selalu bekerja yang paling banyak itu adalah sel dendrit. Jadi begitu ada musuh, dia langsung kalau tidak bisa mengatasi pembunuhan langsung, dia simpan dulu. Nah, nanti baru dia presentasikan di permukaannya untuk ke sel T. Nanti sel T apakah itu sel NK, apakah itu sel TH1, T helper 1, itu nanti berikutnya. Ya. Jadi ini yang kita mesti jaga dulu, bahwa penunjangan itu harus ada. Nah, kalau saya boleh sebut ya, ini variasi mungkin. Kalau kita kena semacam trauma, ya, bukan penyakit ya, trauma. Misalnya trauma jatuh, seperti saya naik sepeda jatuh saya. Itu langsung kira-kira 6 jam sampai 12 jam itu masih ditangani oleh sistem imun non spesifik. Ya. Nanti berikutnya itu baru spesifik mulai. Jadi mulai itu nuklear sel, jadi PMN tadi itu mulai keluar. Dia nanti pakai cara itu perdiapedesis. Jadi kakinya itu nanti akan jadi seperti kemotaksis, keluar dari pembuluh darah, dibantu oleh sel-sel endotel yang ada dalam darah. Kemudian dia menggelinding di tepi dalam daripada pembuluh darah. Itu pasti sudah pelan. Nanti ada di situ ikam dan segalanya itu, tapi saya nggak usah sebut. Itu nanti malah jadi bikin rumit. Tapi itu penting diperhatikan supaya kita tahu bahwa komponen-komponen ini kita harus jaga dengan memberikan transfer factor. Karena kalau yang lain saya kurang tahu, ya. Saya nggak mau bilang obat. Karena saya maunya pencegahan didahulukan daripada pengobatan, ya. Jadi kalau saya bicara sama orang-orang di sekitar saya, termasuk pasien di poli ataupun di rumah sakit ataupun di komunitas saya bersepeda dan yang lainnya, saya selalu berbicara mengenai pencegahan. Jarang saya berbicara mengenai pengobatan. Karena saya takut nanti saya diserang lagi seperti dulu-dulu. Jadi kalau gitu nanti Dokter Uli bagaimana? Kalau misalnya ada pasiennya. Saya bilang ada for life dengan transfer faktornya. Jawaban saya cuma singkat. Saya tidak mau perpanjang-perpanjang. Saya bilang begitu aja. Ya. Jadi semoga juga panjenengan semua itu bisa menghindari yang dibilang pengobatan. Karena itu nanti dipantau sama Dokter Cok loh. Dokter Cok pasti mantau itu. Wah, ini berikanlah kepada yang berwenang dan kita punya yang berwenang. Ya, jadi kita pencegahan cukup dengan memberikan pengarahan mengenai transfer factor. Kemudian kalau dia sudah memang sakit benar, seperti sudah betul-betul hasil pemeriksaan laboratoriumnya, di mana ini yang saya pantau sekarang, limfosit darah dari hitungan jenis, ya. Saya selalu lihat itu limfositnya. Kalau limfositnya turun dari 22, yang range-nya dalam darah itu 22 sampai 44, itu artinya ada trouble pada sistem imun intraseluler. Ingat, intraseluler. Jadi tidak lancarnya itu proses transkripsi, translasi, apalagi nanti
DNA-nya nanti bagaimana mau dibentuk. Iya toh? Jadi ini yang kita harus jaga betul-betul, jangan sampai itu terjadi. Karena nanti bisa menjadi peralihan komando. Misalnya tadi yang komandonya harus bikin sel hati, dia bilang, oh enggak, saya bikin sel paru. Wah, sudah metastasis itu. Sudah mau ganas itu berarti. Dia tidak mau ikut perintah. Toh? Karena sekarang keganasan, penyakit keganasan, itu kalau baca di zaman sekarang ini, sama now sekarang ini ya, itu banyak tergantung dari dibilang penyakit gen. Mengenai perluasannya, saya tidak perlu kembangkan di sini, tapi sudah disebut sebagai penyakit gen. Nah, gen itu kita punya jati diri kan. Ada DNA di situ semua, waduh, rumit. Jadi tidak usah. Pokoknya konsumsi transfer factor, kita akan aman, tinggal tunggu saatnya. Ya, tidak usah kita bilang, oh kenapa ini kok lama-lama, kalau obat oh cepat sekali. Ya iya, itu kan dia mesti berproses secara menyingkirkan yang dibilang ada itu dam ya, dam. Itu sudah sel-sel mati itu juga dia harus singkirkan. Nah, belum lagi patogen punya penampilan yang harus diseleksi. Nah, ini semua yang bikin kadang-kadang kita itu sepertinya patah semangat. Tapi jangan. Saya pokoknya sekarang saya anjurkan jangan patah semangat bagi yang sudah konsumsi transfer factor. Ya. Teruskan itu dan berbagi dengan sesama kita. Memang kadang-kadang kita masih cari orang sakit, tidak apa-apa. Tapi jangan sampai nanti kita menyinggung dokter yang merawat dia. Kalau dokter yang merawat dia kebetulan orang transfer factor, alhamdulillah. Ya. Itu kita bisa bilang alhamdulillah. Saya juga sekarang mencoba untuk mempengaruhi teman-teman sejawat Ingawi, tapi saya banyak tantangan. Dan ya, pokoknya saya tidak usah sebut ya bagaimana perihnya, tidak usah. Itu jenengan mungkin juga sudah tahu reaksi penolakan itu bagaimana, jenengan sudah rasakan sendiri. Ada kadang-kadang kita diusir, sudah dokter lagi diusir lagi juga. Jadi saya mengalami hal itu karena dia tidak tahu saya, bilang saya itu dokter. Itu waktu ya di Madiun. Ya, makanya hati-hati kalau bawa presentasi mengenai transfer factor. Kalau bisa seminimal mungkin kita bilang transfer factor ini bisa untuk ini. Mari kita bicara sekarang mengenai bagaimana sistem imun itu harus menjaga kita. Itu yang penting. Dari sistem imun non spesifik apa, dari spesifik apa. Nah, itu yang harus dijaga. Dan tidak usah pikir-pikir lagi. Kita berikan aja transfer factor. Nanti dia sendiri cari sendiri di dalam. Karena dia tahu apa yang dia mesti kerjakan di dalam. Itulah yang dibilang molekul ajaib ciptaan Tuhan. Ya. Dari buku-buku saya itu sudah memang bilang begitu. Jadi untuk apa lagi saya mesti menentang? Saya ini orang kecil di sini. Itu orang peneliti-peneliti semua. Masa saya mau tantang mereka? Tidak bisa. Jadi saya harus mentolerir, ya. Jadi kita tolerir semua apa yang bisa dari gerakan cinta imun kita terhadap kedua sistem tersebut, ya. Berikutnya, nah transfer factor siagakan komponen-komponen sistem imun non spesifik. Kira-kira apa itu? Dan sistem imun spesifik. Kira-kira apa itu? Ya molekulnya harus sama. Kedua, berat molekulnya harus sama juga kecilnya. Karena apa? Tadi dia harus masuk melewati transmembran itu yang tidak gampang. Ya. Jadi melewati barrier atau pagar dari sel itu tidak mudah. Itu ada penjaganya banyak. Dalam hal ini reseptor-reseptor dan yang lain-lainnya. Itu diterima apa tidak, itu tergantung di situ. Makanya kita harus matur juga di situ. Ya. Nah, kalau saya pernah barangkali presentasi yang kali lalu ya, saya coba memproklamirkan bagaimana molekul transfer factor. Aduh, ini bagaimana ini? Kok nggak jalan? Ya. Jadi singkatnya transfer factor itu komponennya itu seperti
komponen sistem imun kita. Yang dimana dasar-dasar kalau kita pelajari reaksi kimia dulu waktu di SMA, ataupun mungkin ada yang di biologi, itu mungkin tahu itu. Saya dulu selalu bikin jembatan keledai CONSP. Artinya karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan sulfur, fosfor. Ya, CONSP. CHONSP. Ini dasar-dasarnya. Atom-atom kimiawi yang ada pada transfer factor dengan sistem imun kita. Nah, mereka bergabung membentuk molekul. Di atas seperti molekul karbohidrat. Ada karbonnya, ada hidrogennya, ada oksigennya, dan terus mengenai rantai-rantai samping. Itu ada semua. Ya. Jadi kita tidak perlu takut bahwa nanti itu dia kesasar di dalam diri kita untuk mencari yang tidak benar. Ya. Itu. Jadi ingat ada karbon, itu C, ya, ada hidrogen, ada oksigen, ada nitrogen, ada sulfur, ada fosfor, dan ini semua yang bergabung dengan air sehingga nantinya akan berjalan lancar di dalam tubuh kita, karena tidak mungkin semua molekul ini bisa bereaksi kalau tanpa ada cairan, ya. Tidak mungkin. Kalau kering berarti kita mati itu. Jaringan mati itu kalau kering. Harus ada cairan tubuh, ya. Misalnya saja, saya kadang-kadang ngomong-ngomong dengan teman-teman itu, apa sih reaksi kimia yang paling sederhana? Saya tidak tulis di sini ya, saya tidak tulis di sini. Yaitu basa bereaksi dengan, jadi substansi basa bereaksi dengan substansi asam. Apa jadinya? Garam normal yang disebut NaCl tambah air. Nah, kalau itu selalu terjadi dalam tubuh kita, maka kita sehat. pH darah pasti di antara 7,3 dan 7,4. Kita tidak perlu takut. Mau keasaman tidak, mau kebasahan tidak. Nah, ini yang dilakukan oleh unsur-unsur atom kimia kita. Ya. Jadi kita juga nanti kalau mau makan-makan, ya bukan saya bilang saya larang makan, jenengan makan yang enak-enak ya. Bukan, tapi kita perlu berhitung. Ya. Kita perlu berhitung. Saya selalu itu dengan teman-teman For Life yang ada di Ngawi, terutama yang kena kanker payudara, saya selalu bilang, bentengi dirimu dengan makan pagimu. Kedua, bentengi dirimu dengan makan siangmu. Dan yang ketiga, bentengi dirimu dengan makan malammu. Dengan apa? Transfer faktor. Cukup satu kapsul. Kalau jenengan belum sakit. Ya, karena ingat, ini harus dibagikan supaya nanti transfer faktor yang mengopeni di dalam, suruh dia atur. Jangan kita lagi mau atur. Nah, nanti kalau misalnya ada tumor-tumor, ya itu kita bicara ke belakangan lagi. Tapi yang penting 3 itu sudah harus minimalis. Dan saya support sekali sama Pak Ali kita waktu dia katakan bahwa bagaimana kalau menjalankan ini kita cuma pakai 3 botol transfer factor 3 faktor formula. Karena satu botolnya isi 60 dikali 3 180 dibagi 2 untuk suami istri. Amin toh? 90 3 kali 1. Dalam hal apa? 30 1 bulan 30 hari. Jadi nanti dia bisa ngulang lagi tupo bulan depannya. Apakah ini ada terpikir kita? Saya harapkan lebih dari saya. Ya, pikirkan itu supaya kita cepat naik. Jangan seperti saya. Saya kebanyakan di blok. Jadi saya harus matur, mau berendah hati mengatakan demikian. Ya, karena saya jadi anggota For Life ini sudah dari tahun 2015. Ya, waktu saya kena serangan jantung. Setelah itu saya konsumsi dia, itu langsung presentasinya di Solo, saya langsung bergabung dengan paket yang dulu yang 6 juta berapa itu, 6.700.000 kalau saya tidak salah itu. Jadi dapat ada Rio Vida Juice dengan transfer factor plus, kalau tidak salah juga ada transfer factor 3 faktor. Itu dulu tahun 2015, ya. Jadi saya sempat juga ya itu karena barangkali mungkin karena mau buru 10 tahun HUT-nya, hari ulang tahunnya Wonder Wong Ngawi, sepeda balap di Ngawi itu 10 tahun. Dari sejak 2005 saya dirikan menjadi 2015.
Nanti lagi 4 tahun ini kita dirikan hari ulang tahunnya yang ke-20, yaitu pada tahun 2025. Mudah-mudahan saya masih ada di situ beserta teman-teman yang ada di Ngawi. Amin. Ya. Nah, reaksi-reaksi yang terjadi itu mau tidak mau ada reaksi kimia, ada reaksi fisika. Kenapa sekarang saya bilang molekul-molekul ini dia mesti bereaksi? Itu tadi salah satunya yang paling ringan, basa tambah asam. Kalau normal semua, dia punya kekuatan, baik pun jumlahnya, misalnya 1 grol NaOH dengan 1 grol asam hidroklorida, itu akan terbentuk 1 grol NaCl alias garam normal. Tambah 1 grol H2O, air. Ya, itu semua karena reaksi demikian. Oke, reaksi fisikanya mungkin ya segelintir cepat, karena untuk mengingat pembantuan kepada sel-sel yang berada di permukaan, misalnya yang kena matahari, ya itu kan juga itu secara fisika bisa merubah dari sinar ultraviolet, ya. Dan itu tidak usah kita terlalu risau, konsumsi transfer factor, ya. Yang berikutnya, nah kesiagaan sistem, Nah, transfer factor juga adalah suatu peptida. Nah, kemarin kan sudah kita dengar presentasinya Pak Imam Bukhari bahwa kalau protein itu mau diterima oleh sel-sel kita, dia harus jadi peptida. Nah, transfer factor sudah peptida. Makanya itu menandakan bahwa berat molekulnya memang sangat kecil. Ada ukurannya sekian Dalton ya. Saya nggak usah, mungkin jenengan sudah tahu semua. Saya nggak usah lagi memberikan di sini. Dan bisa melewati membran sel. Mudah bergabung dengan substansi lainnya sebagai pelengkap dan juga terdiri dari unsur-unsur atom yang sama. Jadi seperti konspe tadi itu sama. Sehingga dia bisa bergabung melalui determinannya masing-masing. Apakah determinan sel T misalnya A, transfer factor juga punya A. Jadi tidak ada keberatan, dia bisa bergabung. Dan sel-sel penggabungan ini banyak sekali dibantu oleh parasitokin atau interleukin, yaitu satu peptida di dalam ekstraseluler yang turut membantu sistem imun kita. Apakah itu sistem imun dari yang non-spesifik ataupun yang spesifik. Ya, itu interleukin itu ada 35 kalau saya tidak salah itu. Wow, banyak sekali. Dan memang mereka tuh kerjasama, ada yang saling kontra, ada yang saling mendukung. Itu kita tidak usah terlalu bilang kita mau pelajari, kecuali kalau jenengan mau jadi imunolog, monggo. Tapi secara garis besarnya saya baca itu adalah membantu sistem imun kita untuk melengkapi, melawan semua antigen yang dipresentasikan oleh musuh-musuh kita. Ingat, antigen juga itu ada pada diri kita loh. Tapi self. Artinya karena self itu seperti NK sel tidak menyerang. Tidak menyerang kita punya sel antigen. Selamatlah. Ya. Ingat itu. Jadi antigen diri kita juga ada. Itu sama dengan kalau saya mau bilang, kalau saya keluar saya pakai baju ini, itu saya punya. Bukan kamu punya. Tapi itu kan antigen untuk diri kita, ya untuk diri saya. Iya kan? Nah, itu juga demikian pada unsur-unsur sistem sel-sel imun kita. Ya. Jadi itu jangan dianggap aneh. Yang anehnya kalau dia serang. Nah, itu kembali autoimun namanya. Iya, itu seperti tadi yang dipresentasikan oleh Ibu presenter kita yang pertama, itu autoimun terjadi. Seperti misalnya di EDD, idiopatik, pokoknya diabetes mellitus yang bergantung kepada sel T. Itu. Jadi dia menyerang sel beta pankreas dengan membentuk antibodi auto. Jadi auto antibodi dibentuk. Nah, belum lagi yang lain. Pasti ada juga yang di reumatoid, ada yang di gondok, ada yang di saluran cerna, dan seterusnya. Nah, itu kalau mau dipikir harus ditangani dengan sel T regulator. Nanti kita lihat nanti ya. Tapi saya tidak cantumkan itu bentuk molekulnya itu C25+ dan CD4+ dan CD25+. Itu namanya sel T-reg. Reg itu regulator. Ya. Jadi dia nanti yang mengantisipasi bagaimana keadaan itu
Dan ini bisa dibentuk dengan rangsangan dari transfer faktor kepada jaringan-jaringan limfoid. Nah, jaringan limfoid primer kan timus, sekundernya limfonodi. Nah, ini semua harus kompak terjadinya. Sehingga terbentuklah yang dibilang sel T-regulator. Itu pun kalau ada kasusnya yang sebagai musuh intraseluler. Ya, karena kebanyakan autoimun itu intraseluler juga. Ya. Oke, kita lanjut terusnya. Nah, ini saya mau katakan sedikit ya, mengulangi lagi presentasi yang sebelumnya bahwa molekul transfer factor itu begini bentuknya. Ada karbohidratnya dalam bentuk apa? Ribosa. Ya, itu lihat itu ada segi 5. Itu bentuk ribosa. Bukan deoksiribosa. Jadi bukan DNA punya turunan, bukan, tapi dari RNA. Makanya dia itu sebagai messenger. Apa itu? Pembawa berita, pembawa pesan. Ya. Dan ada gugus fosfat. Itu P3. Ya. Itu kenapa? Untuk nanti ada proses terjadi misalnya hidrosilasi atau oksidasi, itu nanti dia punya kemampuan untuk berhadapan dengan musuh. Kemudian di sebelah kanan kita lihat ada citidin atau urasil, jadi C dengan U, itu salah satu gugusan basa dari DNA punya ataupun RNA. Ya, jadi kita tahu kalau di RNA itu timin diganti urasil. Kalau ada yang ingat barangkali, alhamdulillah, saya syukur berarti dia masih mau belajar kimia dibanding saya. Ya, nah kemudian di atas itu setelah ada gugusan fosfat itu ada gugusan asam amino. Ya tergantung asam aminonya apa, apakah alanin, apakah leusin, baik yang esensial maupun non esensial. Tapi perhatikan, lihat dia punya ujung-ujung gugusan, ada gugusan yang COOH, itu jadi CO dan OH, itu yang masuk nanti ke dalam intraseluler. Artinya yang menembus membran sel. Sedangkan yang gugusan NH2-nya, jadi yang dekat fosfor itu nanti di luar untuk menangkap kalau dia jadi sebagai antibodi. Antibodi kan itu berbentuk seperti huruf Y, di mana kedua lengannya yang di atas itu sebagai regiovariabel yang untuk mendeteksi, bukan main hebatnya itu ya, menentukan ini loh yang saya cari. Jadi makanya tadi dibilang itu klonalnya itu untuk satu antibodi itu satu musuh. Tidak bisa itu dua musuh, tidak bisa. Jadi satu klonal itu untuk satu musuh. Ya. Nah, kalau kita pikir-pikir gitu, berapa antibodi yang harus dibikin untuk menghantam misalnya kalau dia tumor ganas? Jangan repot-repot, kuatkan hati, bilang sama pasiennya, kalau dia mengidap kanker ganas, konsumsi transfer factor. Kalau dia sudah sakit, oke lah, paling rendah kasih setiap kali ngelek itu 2 kapsul. Ya, ingat kalau sudah sakit. Kenapa? Untuk membantu yang di dalam. Di dalam juga itu kerja keras. Tapi kita kasih apa? Kasih makanan yang ada lemaknya banyak, ada mungkin yang kelebihan-kelebihan, sehingga kadang-kadang itu para enzim di usus melewatkan dengan sendirinya karena tidak penting. Aku belum sampai mau mengelola, sudah ditambah lagi. Akibatnya jadi apa? Ya, non sewu, jadi ngenge. Dan itu kadang-kadang kalau sempat jenengan perhatikan, baunya minta ampun. Ya, artinya itu terbentuk skatol itu. Jadi tidak diperlukan oleh tubuh. Nah, mari juga kita perhatikan itu. Ya. Karena sistem di dalam hal ini, sistem imun yang spesifik itu mengalami kesusahan kalau kita menelanjangi dia dengan membebani banyak pekerjaan. Ya. Jadi ingat, transfer factor mempunyai asam-asam amino seperti yang dibilang oleh pakar-pakar kita itu ada 45. Waktu pertama itu saya disebut sama Pak Ali dan Pak Agung 44. Saya dapat di buku itu 45 ternyata ada. Dan mempunyai 3 titik tangkap. Kita lihat sendiri, titik tangkap di asam amino,
titik tangkap di fosfor untuk hidrolisa atau dan sebagainya. Kemudian ada gugusan nitrogen. Nah, di sebelah gugusan nitrogen itu nanti dia akan bertemu dengan pasangannya. Makanya transfer faktor disebut itu semacam 2 helix juga ya. Jadi pasangannya 2, bukan 1. 2. Nah, nanti itu mereka melalui gugusan basa itu, base, itu nanti akan bereaksi. Misalnya sitidin bereaksi dengan apa? Guanin. Ya. Jadi itu nanti ada molekul yang dibilang asam nukleotida, berarti sudah ada fosfor ya, ada gugusan fosfor. Itu ada yang berbentuk pirimidin dan berbentuk purin. Purin ada 2, pirimidin ada 3. Tapi cuma 2 yang dipakai misalnya di RNA atau di DNA. Karena satunya harus diganti. Iya. Nah, itu yang terjadi di dalam pekerjaan transfer faktor yang harus juga menyelesaikan persoalan. Makanya dia bisa juga sebagai terapi imunogenetik. Ya. Cuma sekarang itu belum tersohor tapi sudah mulai. Misalnya terbentuk misalnya antibodi monoklonal, itu semua didasarkan dari situ untuk dibikin. Nah, itu usaha manusia. Kalau kita tidak mau repot, gimana? Makan transfer faktor saja. Ya, tapi saya tidak bilang bahwa kita musuhi yang lain. Enggak, saya tidak mau bilang begitu. Seperti Dr. Chok bilang, mari kita berbagi rasa. Ya, walaupun kita tahu, tapi mari kita berbagi rasa. Karena masih banyak yang belum tahu transfer faktor. Makanya dia kukuh sekali mempertahankan cirinya dia. Ingat itu, ya. Jadi kita bukan berarti melecehkan mereka, bukan. Malahan kalau bisa kita pendekatan. Kita pendekatan ke mereka bagaimana bisanya supaya transfer faktor legal di dalam pikirannya. Apalagi seorang dokter. Ya. Itu barangkali yang memang saya menghadapi sulit, tapi mau enggak mau karena saya tahu khasiatnya transfer faktor itu bagaimana. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini tadi. TF ternyata dari hasil penelitian merupakan molekul-molekul yang punya fungsi sebagai komponen-komponen sistem imun organisme multiseluler yang ada di manusia. Ya, itu tadi itu. Tadi kalau kita balik mana tadi? Kalau kita balik di sini, ya. Ini memang komponen kimianya. Jadi atom-atomnya itu sudah sama kita punya. Ya, konspe itu sudah ada. Karbonnya ada, hidrogennya ada, oksigennya ada, fosfornya ada, nitrogennya ada, dan fosfatnya juga sudah ada. Jadi tidak ada halangan untuk transfer faktor, walaupun dari para peneliti orang 2 itu, Burger dengan siapa itu ya, ada yang mendapatkan PK5 dan PK7. Bagaimana ini keduanya bisa berbeda? Tidak banyak perbedaannya. Itu cuma dalam hal pengikatan mengenai nitrogen base-nya saja. Ya. Karena kalau nitrogen base-nya itu salah, itu nanti jadi tumor. Karena nitrogen base itu menentukan apakah adenin berpasangan sama guanin dan timin dengan sitidin dan sebaliknya. Begitu. Ya, itu terletak di sebelah kanan. Itu tidak boleh kebalik-balik. Yang kedua, arahnya. Ada arahnya ke-5 dan ada arahnya ke-3. Itu ada di dalam itu. Lihat ya, ada yang paling bawah itu 3-3 itu menunjukkan bahwa arah reaksi. Ya. Itu. Tapi saya tidak mau bahas terlalu dalam mengenai ini. Nanti kalau ada jenengan yang lebih tahu, tolong saya malah yang diajar, ya. Oke, kita lanjut. Berat molekul kecil yang bisa. Ya, ini kita sudah tahu masing-masing ya, bahwa dia itu mempunyai berat molekul kecil, mungkin 2000 sampai 5000 Dalton, bukan kilo Dalton ya, Dalton. Bukan kilo Dalton. Kemudian komponen tadi itu sudah, kesiagaan harus meronda ya. Tunggu dulu, ini kita naik atau
Yang Maha Kuasa. Oh, berarti kita naik ke atas ini, ke bawah. Nah ini, yang saya mau tekankan di sini, bagaimana transfer factor menghadapi keadaan molekul-molekul sistem imun yang ada di dalam tubuh kita. Pertama, sebagai imunomodulator. Apa itu? Imunomodulator artinya sudah jalan seperti sebagaimana biasanya harus terjadi menurut gen. Ya, gen sebagai prekursor untuk menentukan kamu harus begini reaksinya. Seperti tadi itu, basa dengan asam harus terjadi garam normal tambah air dengan komposisi yang sama dan jumlahnya juga harus sama. Jangan nanti ada dua. Misalnya 2 NaOH dengan 1 gram molekul asam klorida. Itu nanti akan terjadi garam basa. Ada sisa asam di situ. Jadi itu nanti malahan menjadi apa ya? Katakanlah kalau kita sehari-hari kita bilang apa? Itu nanti jadi radikal bebas. Awas. Ya. Kalau jadi radikal bebas, dia cari pasangannya untuk dia bisa jadi tidak bebas, dia enak-enak. Nah ini jangan sampai. Makanya kalau kita makan itu juga jangan terlalu berlebihan. Cukupan lah. Ya. Kemudian imunosupresor. Nah ini yang kita lihat pada kasus-kasus misalnya tadi itu autoimun. Ya. Terlalu tinggi mungkin, atau pada alergi terlalu tinggi mungkin, itu bisa dikasih turun. Dan transfer factor bisa. Karena dia bawa satu gandeng gundukan itu di dalam dia punya. Kalau dia dikatakan sebagai gerbong kereta api, itu kereta apinya itu gerbongnya itu banyak sekali transfer factor. Yang untuk atau apa banyak sekali molekul-molekul yang bisa untuk bereaksi yang diinginkan. Ya. Kemudian kalau ada misalnya kena tumor, ya kita kasih imunoindusor. Misalnya seperti ada NK sel, kita kasih dia. Nah, preparatnya di mana? Di transfer factor bisa. Nah, kemudian imunoregulator. Nah, ini yang saya bilang tadi itu C4 positif, CD. Jadi cluster of differentiation 4 positif dan cluster of differentiation 25 positif. Itu sekarang disebut sebagai imunoregulator. Yang dapatkan itu seorang sarjana Jepang, saya lupa namanya, mungkin Sakaguchi ya. Itu dia yang dapatkan itu. Di kira-kira abad-abad sudah masuk abad 20. Nah, ini semua apa? Untuk semua sistem yang ada bekerja di semua sistem yang ada dalam tubuh kita sesuai. Maksudnya sistem peredaran darah dengan jantung sesuai. Sistem pencernaan sesuai. Sistem urogenitalia sesuai dan seterusnya. Ya. Itu maksudnya imunoregulator itu supaya dia bisa mengamankan secara apakah itu cepat atau lambat itu terjadi nanti kita lihat situasinya. Oke. TF ternyata dari hasil penelitian merupakan molekul-molekul yang punya fungsi sebagai komponen-komponen sistem imun organisme multiselular sebagai manusia. Oh, sudah tadi ini ya. Sudah tadi ini juga ya. TF bila diperhatikan susunan atom-atomnya dan menjadi suatu molekul bisa didapat. Nah, itu tadi ya, ada gugusan karbohidrat yang berbentuk penta KH ya. Ada gugusan asam amino yang ada di atas itu, ada gugusan fosfat, kemudian ada gugusan lemak yang bersama dengan asam-asam amino, kemudian gugusan asam nukleotida yang diwakili oleh gugusan basa nitrogen. Ya. Ini saya bukan menjagoi, bukan. Saya cuma mau lontarkan ini supaya kita mulai juga merasakan, iyo ya. Nanti kalau saya makan, bagaimana nanti itu? Ini yang pentingnya, seperti yang dibilang Dr. Cok waktu minggu lalu itu, kita makan itu harus sesuai. Harus dari hati. Saya itu sampai terharu dengar begitu. Hampir menangis. Karena saya pikir, bukan main Dr. Cok ini bicaranya begitu. Menyinggung kita semua. Artinya kita ini tukang makan yang tidak teratur. Iya toh? Makanya jangan begitu. Ya, harus dari hati. Ya. Oke, lanjut. Dengan mengamati TF tadi, ya kita sudah lihat mengenai konsumsinya TF sebagai penjaga, kita harus selalu siaga. Ya, karena bahan-bahan yang kita makan sekarang serba apa? Instan. Saya sebut di sini sudah masuk zaman sekarang. Kalau
Senior Ali bilang zaman nu. Nah, itu lagi. Kalau Pak Ali bilang itu zaman nu. Zaman now. Nah, itu sekarang itu juga awas-awas. Jadi ada, misalnya kalau kita minum Fanta. Fanta itu ada berapa warna, ya. Itu semua warna-warna itu semua boleh dibilang itu radikal bebas semua itu. Tidak dipergunakan untuk tubuh kita. Untung-untung kalau dibuang melalui kencing, melalui ngenge, melalui keringat. Kalau tidak dibuang, berarti ditaruh di mana? Disimpan dalam organ. Nah, nanti organnya menjadi sakit. Nah, itulah kadang-kadang ada sakit yang berat, kita tidak tahu ini dari mana ini. Ya mungkin dari makanan, minuman, dan udara bebas yang kita hirup setiap hari. Kalau kita tidak hirup udara bebas, ya mati kita. Iya toh? Nah, waktu kita hirup udara segar itu, apakah di keliling tempat tinggal domisili kita itu tidak ada pabrik-pabrik yang mengeluarkan kepulan asap? Kalau itu ada, ya, nuhun sewu, saya mau bilang, pindah rumah. Karena itu bahaya itu. Pertama bisa sawah kena, bisa juga diri kita kena. Ya, bukan berarti saya ini mau remehkan orang-orang pabrik, bukan. Tapi kita harus selalu mencegah. Ya. Mencegah itu paling penting dibandingkan kalau sudah mengobati. Kalau mengobati susah. Jangan sampai lagi dibedel. Aduh, mati kula. Nah, ini salah satu. Ya, contoh akibat sesudah lepas konsumsi ASI. Ini pasien datang di poliklinik dengan fisik begini mengenai payudaranya. Ini baru 3 bulan. Ya, saya bilang apa ini enggak lebih dari 3 bulan, tidak, baru 3 bulan. Pertamanya itu dia cuma rasa kok ada berat sebelah dari yang kiri. Nah, ternyata ada tumor. Itu tumornya kira-kira kalau saya ukur dengan waktu saya periksa di poli itu kira-kira 15 kali 10 cm bujur sangkar. Dan belum kalau bahasa kita yang kasar-kasar itu nyokot. Jadi belum infiltrasi ke dalam fascia pectoralis profundanya. Jadi ada pectoralis superficialis, ada juga yang profundanya. Itu belum sampai waktu saya operasi dia. Ya. Jadi masih bagus sekali untuk nanti kalau kita mau terapi dengan transfer factor. Jadi cuma ada infiltrasi metastasis di kulit. Apa kentaranya? Itu seperti kulit jeruk, lihat. Ya. Itu kulit jeruk, lihat itu. Ada di situ. Ya. Kemudian yang sedikit kadang-kadang untuk kami itu orang bedah kontroversial, itu putingnya malah keluar, tapi tidak beraturan. Biasanya itu endelep, masuk. Ya. Ini malah keluar. Jadi hasil pemeriksaan laboratorium fine needle aspirasi biopsi itu ternyata karsinoma intraduktal dengan NST sekian-sekian, saya nggak usah sebutkan. Ya. Pokoknya kalau begini kita secara klinis menurut hukum TNM itu T4, tinggal cari nodul yang invasif di ketiak, itu nanti bisa N1 atau N2 atau bagaimana seterusnya. Dan kalau nanti thorax foto bisa, kalau ada yang metastasi ke paru berarti M-nya M1. Tapi ini waktu itu saya periksakan dan sudah dioperasi itu T4 N1 M0. Itu sesudah operasi. N1-nya apa? Jadi saya gali semua kelenjar limfo yang ada di grup aksilanya. Supaya nanti tidak ada metastasis berikut. Nah, baru kasih transfer factor. Berapa dosisnya? Aduh, ini yang kadang-kadang tergantung income dari penderita. Jadi saya selalu mulai dengan 6 kali 2. Ya, 6 kali 2 berarti 12. Untuk TF yang dibilang 2 macam, 3 faktor, dan plus. Mengapa demikian? Kita mesti ajar dulu. Kita mesti didik dulu sistem imunnya dengan 3 faktor. Baru kita kasih lihatkan NK sel dia dengan semua sitokin itu untuk menghantam sel tumor yang masih ada, belum invasif sampai fascia. Dan ini sudah bergerak ya dari bulan Februari ya. Februari ya kurang lebih 10 kurang 2 sudah 8 bulan. Saya suruh dia kemoterapi, dia tidak mau. Saya bilang, Ibu, sama suaminya, saya bukan larang ya, tapi kalau mau join untuk kemoterapi dan imunoterapi, monggo. Saya bikinkan nanti pengantar untuk ke Sragen.
Keranseragin tipe B. Kalau kami tipe C. Itu begitu. Ya. Nah, saya tanya dia, kira-kira jenengan suka makan apa sih sampai kok ada begini-begini? Ya, makanya seperti biasa itu, Dok. Seperti biasa itu kan kita tidak tahu ya. Nah, mungkin sudah ada perubahan-perubahan mengenai hormon estrogennya, progesteronnya, dan seterusnya. Saya tidak mau campur. Ya. Saya cuma usahakan, dia tidak mau dikemo, saya kasih transfer factor. Dengan tiap bulan kontrol, karena kami tidak punya CA sebagai petanda tumor CA 15.3 untuk khusus mengenai payudara cancer, kami cuma ada CA 125. Itu untuk CA ovarium. Tapi karena dua-duanya bergerak di hormon estrogen, saya tetap periksakan itu. Supaya saya tahu ini perkembangan ada remisi atau malahan induksi. Begitu. Ya. Yang berikut. Nah, kalau yang sebelah kiri kita berhadapan, itu lihat putingnya jadi papila mama itu ketarik. Ya. Itu juga suatu invasif. Sama juga T4, N1, M0. Cuma ini papila mamanya ada tertarik ke dalam. Jadi retraksi papil ada. Kalau yang tadi tidak ada, malah jadi tumor. Jadi kalau dia belum jadi tumor, dia malah kadang-kadang itu mencelop keluar. Tapi jadi tumor. Ada invasif di ductal lactiferusnya. Jadi itu kadang-kadang juga kita mesti lihat baik-baik bagaimana POD range-nya sebagai apa ya, tanda mula-mula, dan nanti kalau bisa kita periksa ketiaknya apakah sudah ada juga invasif di kelenjar limfe aksila, ya. Nah, yang sebelah kanan ini itu baru kemarin saya dapat hari Jumat kemarin itu datang. Jadi dia cuma mengeluh, ini seorang yang berumur 45 tahun, ya. Dia bilang, kenapa kok payudara saya besar sebelah, yang kiri tidak. Dan saya baru merasakan ini 1 minggu lalu. Saya bilang, aduh, tunggu dulu Bu, saya juga tidak tahu, kan ibu yang punya, ibu harus tahu. Nah, ternyata itu ada tumor juga sekitar 20 kali 10 cm bujur sangkar yang melibatkan untungnya kuadran medial, baik atas maupun bawah. Ya, lihat dia punya papila tidak tertarik. Yang bahaya itu kalau dia sebelah lateral, superior pun inferior itu bahaya. Itu ya kebanyakan metastasisnya cepat sekali. Tapi kalau ini tidak. Jadi saya rencanakan juga nanti modified radical mastectomy, kemudian nanti saya ajak kemoterapi juga tidak mau. Terus saya bilang, nanti mau apa? Obatnya berikutnya. Dia bilang, dokter punya obat saja. Obat apa sih? Enggak punya obat, saya bilang. Obatnya itu ada di dokter onkologi, bukan saya. Saya dengar, Dok. Tetangga saya dokter kasih apa itu? Jadi for life. Aduh, mati saya. Saya bilang, oke, kalau jenengan mau, saya usahakan. Dengan syarat kita berbagi, ya. Panggil suamimu, kita bicara secara kekeluargaan supaya nanti kamu aman. Dan nanti ada pemeriksaan ini untuk memantau. Jadi petanda tumor seperti CA125 ataupun CA15.3 itu paling bagus itu kalau saya 15,3, karena itu memang untuk khusus mengenai kanker payudara. Jadi kalau ada di jenengan di sana, di rumah sakit jenengan, tolong itu minta sama Pak Direktur, minta itu ada. Karena itu untuk pendeteksian kalau terjadi metastasis. Walaupun sudah dioperasi. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini satu penyakit autoimun gondok, ini Hashimoto. Ya. Hashimoto thyroiditis. Ini juga sudah kira-kira 10 tahun. Tapi tidak ada keluhan-keluhan. Cuma dia bilang, kok ini gandol-gandol gitu aja. Jadi saya cuma kasih transfer factor 3 faktor formula. Alhamdulillah, volume tumor sudah mengecil dan dia rasa ringan. Ya, saya tidak tahu ringannya bagaimana. Itu kan dia yang rasa. Tapi pemeriksaan petanda tumor cukup memberi kesan bahwa betul remisinya terjadi. Ya, jadi tidak usah takut. Kita bicara itu asal kekeluargaan. Kita jangan paksa orang, tapi kita ya seperti Dokter Cok bilang, kita harus dari hati. Aduh. Nah, ini bukan kanker payudara,
tapi perawakannya seperti ada puting mama. Lihat, di sekitarnya itu ada bercak-bercak, tapi ternyata dia suatu kuntum anggrek yang saya suka. Ya, ini salah satu anggota dari anggrek kalajengking atau apa ya, lupa aku. Tapi kalajengking itu biasanya itu kuning. Ini kok dia warnanya ungu dan ada bintik-bintik seperti monosit. Ya. Tapi lihat dia punya kelopak yang baru itu. Kalau kita bayangkan sebagai saya ya, orang Buddha, itu sepertinya puting mama yang normal. Ya, makanya tadi saya ambil ini, kebetulan saya dikirim selamat pagi. Ini selamat paginya teman-teman di Ngawi, saya pakai ini. Wah, kalau gitu juga saya mau bikin ini selamat pagi sebagai keluar dari pikiran-pikiran yang dibilang kanker itu. Ya. Oke, lanjut. Nah, ini dia orangnya. Jadi untuk merangsang kedua sistem imun yang kita sudah bicarakan tadi, baik non-spesifik maupun spesifik, saya ajak bojoku untuk begini. Eman mesti belikan dia sepeda balap loh. Jadi saya punya sepeda balap 1, juga dia punya. Dan ini yang sebelah kanan di bawah IGD inilah sepeda balap saya yang pertama tahun 2005. Ya, kita punya kelompok di sini, komunitasnya namanya Wonder Wong Ngawi. Karena kalau jenengan bisa perbesar, di sini ada tulisannya Wonder. Ya, di stangnya itu ada tulisannya Wonder Polygon. Itu sudah lama. Jadi baik untuk latihan. Jadi kalau seperti Mas Reza mau latihan, pakai dulu yang berat. Atau beli yang di rumah itu ada itu sekarang yang ada tahanannya. Latih dulu kakimu supaya ototnya itu jadi. Baru kita naik gunung. Nah, naik gunung itu ingat kekuatan heart rate kita ukur dengan MHR. Maksimum heart rate itu 220 dikurangi usia. Jadi macam saya yang sudah boleh dibilang KTP 67, taruhlah 70 karena tidak mungkin ada dikurang-kurangi yang tidak genap karena sudah melewati 5. Jadi 65 sudah dilewati, masuk 67. Berarti saya menjurus ke 70. Berarti heart rate saya maksimum itu 220 dikurangi 70. Alias 150 yang saya mesti lihat selalu di speedo, tidak boleh lewat kalau saya naik tanjakan. Ya, karena di sini banyak tanjakan di sini. Dan saya punya teman satu juga sudah umur 74, dia selalu menemani saya. Kita selalu naik Gunung Lawu, kemudian naik ke gunungnya yang dibilang Bojonegoro, itu juga ada tanjakan yang sering kami lewati, itu kami lihat selalu. Dan alhamdulillah sampai sekarang berkat transfer factor MHR masih baik dan kadang-kadang sudah liwat ya. Saya nakal biasanya itu. Sudah liwat tapi kok sampai di puncaknya itu kok seperti tidak ada perasaan menggeh-menggeh, tidak ada. Tapi jangan ikuti itu, ya. Mudah-mudahan jenengan bisa mengatur 220 dikurangi usia. Itulah maksimum heart rate kita kalau kita bersepeda. Apakah jalan datar, apakah jalan tanjakan, itu dipikir. Kebetulan Bunda Wita kan sekarang gemar-gemar naik sepeda itu. Jadi pasang Bun, pasang speedometer yang ada 3, ya. Baik speed, jadi AV-nya ada untuk kadensnya, jadi jumlah kayuhan, dan maksimum heart rate. Itu 3 itu mesti ada di dalam satu komponen speedometer. Apakah sepeda, apakah itu mesti ada supaya kita aman. Ya. Oke, lanjut. Nah, ini putuku di Jerman, ya. Baru 3 bulan dia sudah bisa merangkak, ya. Dia sudah bisa bilang say hello sama mamanya dan bisa pokoknya mengherankan kalau dia hidup di sini tadinya. Jadi dia ini baru 3 bulan. Tapi sudah bisa merangkak. Saya tadi mau taruh videonya, tapi nanti terlalu panjang. Ya, namanya Leo, orang Jerman, Jerman Indonesia ini. Oke, produk begitu. TF ya dok? Ya, ibunya minum TF karena dia masih minum ASI.
masih. Jadi ibunya minum ASI. Minum. Ya. Oke, begitu dulu. Saya punya presentasi. Semoga bisa diterima dan ingat selalu siagakan sistem imun kita dengan transfer vektor. Tidak usah pikir-pikir bagaimana caranya. Makan saja. Pokoknya makan saja. Ya. Oke, begitu. Apapun nanti kalau ada yang keseleo bicara, saya mohon maaf. Dan ini sudah azan. Kita mulai siap untuk sembahyang. Sekian dan terima kasih. Terima kasih, Dokter. Ya, sama-sama. Ya, beri aplaus Makasih sekali dok, lagi buat Dokter luar Willy. biasa. Luar biasa. Dokter Willy ya, Terima kasih dok. pengalamannya luar biasa, banyak banget. Mantap, mantap. Mantap, mantap. Mbak Wita, silahkan. Saya kembalikan kepada MC-nya. Iya. Insya Allah luar biasa ya Bapak Ibu ya. Dari tadi kita menyimak dari Bu Ade Tati ya. Dan testimoni-testimoni, lanjut lalu ke Dokter Wuli yang luar biasa. Memang selalu saat kita mendengarkan bagaimana manfaat si transfer faktor ini luar biasa ya, membuat kita kadang tercengang-cengang gitu ya Mbak Ade ya. Kita langsung selalu ingat Allah gitu, bersyukur. Ya Allah, segitunya tadi sudah mendengar ya, sampai banyak hal yang Dokter Wuli sampaikan gitu. Mbak Ade tadi sampaikan tentang transfer faktor, lalu ditambah dengan testimoni-testimoni, dan ditambah dengan Dokter Wuli memberikan ilmunya yang luar biasa. Jadi si transfer faktor ini memang banyak dokter yang geleng-geleng kepala gitu ya. Kok bisa ya? Kok bisa gitu. Nah, Bapak Ibu tadi ya, seperti di awal diberitahu bahwa Bapak Ibu adalah orang-orang yang luar biasa yang diberikan Allah, ditakdirkan untuk bisa bergabung bersama kami di acara ini, orang-orang yang dipilih Allah, orang-orang yang luar biasa, Masya Allah. Jadi alhamdulillah ya, Allah sudah memberikan kita, jadi tambah mengenal bagaimana si transfer faktor itu berfungsi di dalam tubuh dengan pemaparan dari Bu Ade dan juga dari Dokter Wuli. Nah, ini nih Bapak Ibu, yang saya mau memberitahukan adalah ini ada tanya jawab nggak? Ada yang bertanya nggak tuh Mbak Ade? Langsung lanjut aja Mbak Wita karena karena sudah siang, sudah azan ya. Oke. Ada Mas Norman, Mbak Wita. Oh gitu. Yang memberikan informasi sedikit. Oh oke, lanjut ya. Nah, tadi saya baru mau lanjut ke tanya jawab, ternyata tidak ada tanya jawab dulu Bapak Ibu karena sudah azan ya. Nah, ini ada sedikit lagi penjelasan, sedikit informasi yang luar biasa dari anak muda yang luar biasa juga nih Bapak Ibu. Nah, kita persilakan Mas Norman Gultom. Silakan Mas. Terima kasih Bu Wita, terima kasih. Ya, Bapak Ibu hadirin sekalian, luar biasa, saya pengen menyapa Bapak Ibu dimanapun hari ini Bapak Ibu berada ya. Mau di Indonesia Timur, Indonesia Tengah, Indonesia Barat, semuanya dapat semangat pagi dari saya, dari teman-teman di Teamboard Internasional, dari teman-teman di For Life. Semoga semangatnya nyampe ke Bapak Ibu semua, semoga semangat ini bisa membakar keinginan, harapan Bapak Ibu untuk tetap sehat dan makin sehat. Yang hari ini mungkin sedang ada keluhan kondisi penyakit, mudah-mudahan segera disembuhkan. Yang hari ini ingin menghindari penyakit, mudah-mudahan mendapatkan jawabannya dan makin sehat. Ya, Bapak Ibu terima kasih atas waktunya juga yang diberikan dari Ibu Ade. Tadi kita sudah mendapat pemahaman yang luar biasa. Terima kasih juga sharingnya Ibu Dona. Dan juga terima kasih atas penyampaian yang luar biasa. Beruntung sekali kita hari ini juga mendapatkan informasi ataupun materi penjelasan dari seorang dokter spesialis di Ngawi, yaitu Dokter Woli. Terima kasih ya. Jadi nanti Bapak dan Ibu semua setelah acara ini boleh hubungi orang yang mengundang Bapak Ibu untuk kirim alamat ya, karena dapat ijazah kedokteran. Sudah 148 SKS tadi tuh ya. Semua mengenai reseptor, imuno ini, imuno itu, luar biasa sekali. Dan saya rasa hari ini kita semua sadar bahwa belum ada rasa-rasanya penjelasan mengenai produk kesehatan yang sedetail tadi ya, dari
berat molekulnya, bagaimana cara bekerja dan lain sebagainya. Jadi kita bersyukur sekali untuk bisa mendapatkan itu semua. Dan saya juga tadi ada dapat cari-cari hasil riset gitu ya, apalagi yang bisa saya sampaikan. Ternyata Bapak Ibu, ya saya baru menemukan kaum wanita ya, kaum wanita itu paling tinggi untuk terkena diabetes ya, paling tinggi untuk terkena diabetes. Kenapa? Ternyata alasan dari penelitian itu karena kaum wanita paling sering menelan janji manis, katanya gitu ya. Ya itu jadi kita kaum wanita paling senang menelan janji manis. Jadi diabetes gitu. Enggak, itu canda aja ya. Karena hati yang gembira adalah obat. Hari ini kita berkumpul di sebuah ruang Zoom yang positif, yang senang, bergembira hatinya. Jadi kita juga bisa menjadi lebih sehat. Boleh dong, saya hari ini mau tahu bagi Bapak Ibu yang merasakan mendapat manfaat yang luar biasa, boleh ketik di kolom chat dengan yes gitu. Atau yang on cam boleh lambai-lambai, jempolnya boleh. Coba saya mau lihat siapa yang hari ini mendapat manfaat. Waduh, ada Dr. Rosmaida, Ibu Erna, luar biasa. Siapa lagi nih? Ibu Berlina. Wah, luar biasa. Ibu Dame, Ibu Cantika, Ibu Rati, Ibu Tini. Yes, yes, yes. Siapa lagi? Ibu Widya, Ibu Tita. Wah, Pak Martinus, Pak Irfan. Wah, luar biasa Ibu Intan. Dan semua yang hari ini hadir, saya yakin juga kita mendapatkan manfaat yang luar biasa ya. Karena saya sendiri pun tadi menyaksikan presentasi dari pagi ya, sambil masih menikmati kopi mungkin atau roti tadi ya, sarapan, lalu mendengarkan testimoni, mendengarkan penyampaian materi lagi. Ini hari ini kita dapat informasi yang luar biasa. Dan saya ingin ajak Bapak Ibu, teman-teman semua hadirin yang ada di ruang Zoom hari ini, yang jumlahnya adalah 197 ya. Tadi kita sampai 111 peserta dari seluruh Indonesia. Saya ingin ajak Bapak Ibu semua untuk juga menceritakan keajaiban ini. Ya, mungkin hari ini Bapak Ibu datang karena memiliki kondisi ataupun keluhan penyakit, mungkin datang karena tahu bahwa informasi ini akan dibutuhkan oleh keluarganya, rekannya, sahabatnya, atau datang karena ingin mendapatkan ilmu baru, pemahaman baru. Apapun itu, alasan kita hadir hari ini, yang pertama kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk masih bisa nih dengerin informasi ini. Dan yang kedua, jangan sampai informasi ini berhenti di kita hari ini. Ya, ada orang di luar sana, siapapun itu yang kita tahu akan sangat senang, sangat bahagia, sangat bersyukur ketika Bapak Ibu yang hari ini hadir mau menyampaikan informasi ini kepada mereka. Jadi jangan sampai berhenti, ya informasinya di Bapak Ibu, ayo bagikan. Nah, oleh karena itu, untuk melengkapi pemahaman Bapak Ibu, teman-teman semua, hadirin hari ini, ya jangan lupa bahwa saya ingin mengajak Bapak Ibu juga untuk mendapatkan pemahaman lebih mantap. Nah, siapa nih yang mau dapat pemahaman lebih mantap? Boleh ketik di kolom chat saya, gitu ya. Saya mau lihat. Nanti nih, karena kita ada sebuah event luar biasa nih. Setelah acara ini kita istirahat dulu ya, makan siang dulu, nanti ada lagi sebuah event yang luar biasa yang tidak kalah menarik dengan event hari ini ya. Ibu Nunun, ada Ibu Intan, ada Dr. Wuli juga masih mau belajar lagi, luar biasa. Ibu Aji Astu, Bapak Effendi, luar biasa ya. Hari ini kita sudah mendapatkan informasi yang mantap banget tadi ya. Dan kita akan masuk lagi juga ke event yang mantap. Apa sih Mas Orman eventnya? Nah, saya mau izin share sebentar. Ya, hari ini kita akan mendapatkan pemahaman dari seorang yang bergerak di bidang farmasi ya. Beliau orang yang sangat luar biasa sekali. Karena hari ini kita juga bisa mendapatkan informasi yang lebih matang lagi, lebih mantap lagi. Nah, ini saya mau share screen sebentar. Ya, sebentar. Ya, share screen. Sudah terlihat ya? Mantap. Keras. Oke, ini masih loading. Sebentar, mohon maaf. Tiba-tiba loading nih. Tadi sudah terbuka. Ya, jadi hari ini
ketika Bapak Ibu sudah mendapatkan informasi ini, kita mau lagi untuk mengetahui apa saja komposisi dari transfer faktor. Ada lagi nggak sih penjelasan mengenai produk-produk for life yang lain gitu? Karena kita pengen bisa mendapatkan informasi itu, dan kita akan mendapatkannya pada hari ini jam 1:30 siang nanti, diisi oleh seorang yang bergerak di bidang farmasi. Beliau orang yang sangat luar biasa juga dan merupakan dari Surabaya ya. Jadi yang hari ini ada di Surabaya, Jogja, Solo, Malang ya, bagian-bagian Jawa bisa hadir juga. Diundang lagi teman-temannya, Bapak Ibu, rekan-rekan. Hari ini jam 1:30 ya siang nanti oleh Ibu Ronalita. Nah, acara ini gratis, namun syaratnya hanya satu. Nah, syaratnya apa dong Mas Norman? Syaratnya hanya menjadi anggota dari For Life, menjadi anggota dari Timbun Internasional. Berapa sih anggotanya? Bagaimana sih caranya? Nah, segera tanyakan kepada orang yang mengundang Bapak Ibu. Bagaimana caranya saya bisa jadi anggota? Bagaimana caranya saya bisa untuk mendapatkan informasi lebih jauh lagi? Bisa dapat ini, bisa dapat itu, dan sebagainya. Segera hubungi orang yang mengundang Bapak Ibu setelah acara ini, karena nanti siang udah langsung nih dapat informasi yang keren banget ya, dari event yang juga luar biasa, tidak kalah menarik. Segera, saya tunggu, dan saya harap hari ini kita dihadiri juga oleh banyak sekali dokter-dokter. Jangan sampai pertemuan ini, ya, pertemuan kita melalui Zoom secara virtual ini merupakan pertemuan kita yang terakhir. Ya, saya harap ini merupakan pertemuan awal kita, pertemuan pertama kita yang akan membuat pertemuan-pertemuan berikutnya. Dan tadi kita sudah dengar informasi sharing dari Bu Dona. Kita dari Timbun Internasional ingin dengar juga sharing nanti testimoni dari Bapak Ibu yang sudah mengkonsumsi transfer faktor. Jangan ragu lagi, jangan tunggu-tunggu lagi, seperti kata Dr. Muli, konsumsi saja, telan saja transfer faktornya, biar kita sehat, keluarga sehat, saya sehat, Anda sehat, kita semua sehat. Luar biasa, semangat pagi. Oke, terima kasih Mas Norman. Nah, Bapak Ibu, ya semoga ketularan ya semangatnya sama Mas Norman ya. Oke, karena sudah berlanjut ya. Terima kasih sekali lagi Mas Norman yang sudah menyemangati dan memberi motivasi buat kita semua. Nah, dengar ya tuh Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai hanya ada pada Bapak Ibu saja informasi yang luar biasa yang sudah disampaikan dari pagi sampai siang hari ini. Oke, sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa nanti di jam 1:30. Lanjut langsung bilang ke yang mengundang bahwa Bapak Ibu akan menjadi distributor. Gampang Bapak Ibu. Kalau menjadi distributor doang lalu ikut jam 1:30 itu tinggal hanya bayar 99.000 loh. Jadi ini luar biasa nih ya. Oke, lanjut Bapak Ibu. Ya, semoga semuanya menjadi keberkahan buat kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Ya, semangat pagi. Semangat pagi. Kita foto bersama ya. Semua. Kita foto bersama yuk. Foto bersama ya. Tolong dibuka. Terima kasih Bu Ade. Bapak Ibu, terima tolong kasih dibuka Dr. ya. Wuli. Tolong jangan Terima keluar kasih dari Bu Wita, Mas Norman, terima kasih. Buka videonya, kita mau foto bersama. Bu Ade, videonya, terima Bapak kasih Ibu ya. Dr. Wuli. Terima kasih Bu. Terima kasih guys. Ayo jempolnya Bapak Ibu. Mau mere, Pak Hartadi. 1, 2, Terima kasih sudah 3. Agung Mas Norman. Baik, terima kasih. Terima kasih.